Pemirsa, seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak di Puncak Jaya, Papua. Selain tukang ojek, seorang warga sipil juga tewas ditembak orang tidak dikenal di Puncak Jaya, Papua Tengah. Sudah dibunuh. Mayatnya ada di bawah ini. Sudah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik One Way sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagat Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penahanan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan karena sehari sebelum hilang mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana di Pasar Sentral Kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban Edi Hermanto, 39 tahun, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di pelipis mata kiri yang menembus ke bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Papua Limbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Enumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta-Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi Jumat sore saat kereta melintas tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor Polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui dua anak sedang bermain di pinggir rel
dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Telah dilakukan mediasi atau secara keluargaan di kantor Polsek Bogor Tengah ya, dari kedua belah pihak, dari pihak PT KAI dan orang tua anak tersebut. Pak, mereka itu sedang apa sih, Pak? Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta tersebut. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, pemirsa, hari pertama masuk sekolah siswa baru di SDN Tebet Timur 15 pagi sangat antusias. Para orang tua juga ikut mengantar dan mendampingi anaknya masuk sekolah. Para murid mengikuti apel, begitu juga dengan orang tuanya. Masa pengenalan lingkungan sekolah ditandai dengan bernyanyi dan memecahkan balon. Para siswa bersemangat menyambut hari pertama mereka sekolah. Murid baru kelas 1 akan diberikan pengenalan terhadap sekolah barunya. Masa MPLS di SDN Tebet Timur 15 pagi akan dilaksanakan selama 4 hari dari Senin hingga Kamis. Ya, pemirsa, seberapa antusiasnya siswa baru yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada hari ini dan bagaimana jalannya MPLS pada hari ini? Berikut kita simak laporan Ismalia Meidasari dan juru kamera Muhammad Khairuddin. Ya pemirsa, selamat pagi. Hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah di mana masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saat ini saya berada di SD Negeri Tebet Timur 15 pagi di Jakarta. Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan pada pagi hari ini kita bersama Wakil Kepala Sekolah Bapak Heri. Ya, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Ya Pak, pada hari pertama masuk sekolah ini di SD ini kegiatannya seperti apa Pak? Jadi kegiatan hari pertama ini kita pertama tadi apel ya atau upacara. Kemudian di dalamnya itu kita memberikan sambutan kepada siswa-siswa yang baru. Kemudian juga mengucapkan selamat kepada siswa-siswa yang telah naik ke kelas berikutnya. Kemudian kita juga memperkenalkan wali kelas masing-masing setiap kelas. Dan kita menyambut dengan perayaan yang sangat sederhana dan tapi cukup meriah bagi mereka. Pak Heri. MPLS di SD ini ada berapa hari Pak? Kita ada 5 hari, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya. Pak, ini ada berapa siswa yang masuk di SD ini Pak? Seluruhnya ada 64 siswa terdiri dari 2 kelas. Ya, 2 kelas. Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya Pak. Ya pemirsa, bisa dilihat juga di belakang saya ini untuk para siswa-siswa terutama siswa kelas 1 yang dari TK baru masuk ke SD ini sedang pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Mereka dikumpulkan di aula untuk mengenal lingkungan sekolah dan juga visi misi sekolah. Pemirsa, untuk hari pertama masuk sekolah ini memang sangat disambut antusias sekali oleh para murid-murid. Tidak hanya murid kelas 1 namun juga murid dari kelas 2 hingga kelas 6. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan.